Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini, dalam video ini, kita akan membahas tentang web server dan DNS server. Yang pertama adalah web server. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web, atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware, maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, stylesheet, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi, sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Adapun kerja web server yaitu saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server juga merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan meresponnya menjadi halaman situs web. Pada saat web server menerima HTTP request dari browser, jika diperlukan, web server akan mengirimkan query ke database untuk memenuhi permintaan HTTP request yang dikirimkan oleh browser. Dan yang kedua adalah DNS. Apa itu DNS? DNS adalah Domain Name Server. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Research Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Adapun fungsi DNS yaitu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nomor domain, dan yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Oke, kita coba langsung praktekkan. Di sini saya mempunyai skema jaringan yang sama, suatu skema jaringan gabungan dari video-video saya sebelumnya, yaitu video dari subnetting, jaringan wireless, routing dynamic, gabungan dari video tersebut. Dan untuk settingannya bisa kita lihat DNS server. Di sini settingannya adalah static dengan IP
33.1 dan subnet masknya yaitu memakai /24, lalu default gateway-nya 33.3 karena dari router 3 menuju DNS adalah fast Ethernet memakai fast Ethernet 0 yaitu 33.3, lalu DNS servernya yaitu IP dari DNS server ini tersendiri yaitu 33.1. Lalu kita lihat settingan dari web server. Setting IP-nya kita lihat memakai static dan memakai IP 4343.1 dan memakai /24. Default gateway-nya berbeda karena memiliki jalur sendiri yang memakai jalur gateway 43.3. Untuk DNS servernya kita kosongi saja. Lalu untuk FTP server, IP FTP server yaitu 43.2 memakai /24 sama, default gateway-nya juga sama, dan servernya kita kosongi. Lalu untuk mail server kita lihat settingan IP-nya yaitu 43.4 karena 43.3-nya telah digunakan oleh jalur router 3 ke switch ini, maka kita memakai 43.4. Lalu subnet masknya memakai /24, gateway-nya yaitu jalur dari router 3 yaitu 43.3. Oke, lalu sekarang kita lihat setting dari router 3. Kita cek fast Ethernet 0-nya kita pastikan on ya, memakai IP 33.3 yang menghubungkan dari router 3 ke DNS server. Untuk selanjutnya subnet masknya memakai /24 ya, 255.0. Untuk fast Ethernet 1 kita menghubungkan router 3 ke switch yang berhubungan dengan web FTP dan mail server yang digunakan, yang di sini di server sini digunakan untuk gateway yaitu IP-nya 43.3 memakai /24. Untuk serial 2 kita memakai IP 12.3 yang bukan dari router 3 ke router 1 dan subnet masknya adalah /24. Lalu untuk serial 3 adalah IP-nya 23.3 yang menghubungkan router 3 dengan router 2 memakai /24. Jangan lupa di on-kan port statusnya agar dapat terhubung. Untuk settingan router 1 kita cek fast Ethernet 0-nya adalah 192.168.1.126 yang menghubungkan ke switch 2. Oke. Lalu untuk fast Ethernet 1 adalah 192.168.1.62 dan subnet masknya /26. Lalu serial 2 settingan IP-nya adalah 13.1 yang menghubungkan dari router 1 ke router 2 dengan subnet mask /24. Lalu untuk serial 3 adalah 12.1 yang menghubungkan dari router 1 ke router 3 dengan /24. Lalu kita cek setting IP dari router 2. Karena router 2 hanya memiliki satu cabang jalur, maka hanya memakai fast Ethernet 0 saja dengan IP 1.254 dan memakai /25 yaitu 128. Untuk serial 2 nya setting IP nya adalah 23.2 karena menghubungkan ke router 3 dan memakai /24.
Untuk yang serial 3 memakai 13.2 karena berhubungan dengan router 1. Subnet masknya memakai /24. Untuk selanjutnya kita setting ke PC. Kita lihat PC, setiap settingan PC nya kita memakai statik. Untuk IP nya 192.168.1.1 sesuai dengan nomor PC nya. Untuk subnet masknya adalah /26 yaitu 192 dan gateway nya adalah 62 karena jalur dari PC 1 ke router 1 adalah memakai IP ini, dan DNS servernya adalah 33.1. Untuk PC 2 dan PC 3 sama settingan IP nya sama dengan PC 1. Untuk PC 4 kita lihat dia statik, IP nya 1.65 karena memakai gateway 126. Untuk subnet masknya memakai /26. Untuk gateway nya 126 sehingga IP awal dari gateway adalah 64 sehingga setting IP PC 4 ini memakai 1.65. Begitu juga PC 5, PC 6 memakai angka selanjutnya. Untuk DNS servernya 33.1. Dan untuk settingan PC 5, PC 6 sama dengan PC 4. Lalu kita cek DHCP servernya. Kita cek IP-nya. Di sini statik dan memakai IP 253. Lalu subnet masknya memakai /25. Untuk gateway-nya 254 dan DNS servernya 33.1. Lalu access point-nya, access point 2 kita on-kan terlebih dahulu. Kita beri nama SSID AP2 dan kita beri autentikasi berpassword dengan password 1 sampai 8. Untuk yang access point 1 kita beri nama AP1 dan autentikasi disable, tidak ada keamanan. Lalu untuk smartphone kita hubungkan dari smartphone ke AP2 access point 2 yang mana memiliki keamanan WPA2PSK dan password 1 sampai 8. Untuk IP konfigurasinya kita pilih DHCP. Dan untuk laptop berhubungan dengan AP1 access point 1 dan memiliki autentikasi tidak ada tanpa memiliki autentikasi. Lalu IP konfigurasinya kita pilih DHCP. Dan jika sudah selesai semua, kita cek IP yang didapat dari smartphone. Kita klik DHCP dan mendapatkan IP 151 untuk smartphone, dan untuk laptop kita dapatkan IP 152. Oke. Sekarang kita coba jalankan, lakukan percobaan. Sebelumnya kita coba terlebih dahulu jalankan broadcast dari PC 1 ke laptop untuk menguji coba apakah sudah terhubung. Coba dari PC 4 ke laptop. Oke, kita coba. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan. Kita coba lagi. Kita coba jalankan.
Nah, oke, sampai ya di laptop. Lalu apakah laptop bisa mereplay? Kita coba. Oke, laptop mereplay broadcast dari PC4. Itu menandakan bahwa broadcast dari PC4 telah berhasil. Oke. Lalu kita coba broadcast dari PC1 ke smartphone. Kita coba. Apakah berhasil? Kita lihat. Oke. Agak sedikit gangguan. Apakah berhasil? Dan sampai ke smartphone. Lalu smartphone dapat mereplay broadcast dari PC1. Dan itu artinya broadcast dari PC1 telah berhasil tersampaikan. Oke. Itu menandakan bahwa kita sudah siap untuk memulai percobaan. Untuk percobaan pertama, kita masuk ke settingan web server. Kita masuk ke service dan kita setting HTTP-nya. Kita pilih yang index HTML, kita edit. Nah, kita ketikkan, saya beri contoh seperti ini. Apabila kalian ingin menggunakan yang lain, bisa mengerti kode HTML, bisa menggunakan kode sesuai keinginan kalian. Oke. Kalau udah selesai, kita cek pada laptop. Sebelumnya kita ke real time dulu. Kita cek dari laptop apakah web tersebut sudah bisa diakses. Sebentar, kita cek terlebih dahulu di index HTML. Oke, kita lakukan cek dari laptop apakah web yang kita buat tadi sudah bisa diakses. Ketikkan URL-nya. URL-nya adalah IP dari web server tadi, yaitu 4343.1. Kita coba. Oke, berhasil ya. Ini menandakan bahwa web yang kita buat tadi bisa dijalankan berhasil. Lalu kita coba ke perangkat lain, PC3. Kita coba cek dengan URL 434343.1. Oke, berhasil ya. Oke. Dan untuk selanjutnya, kita setting DNS server. Di dalam DNS server, DNS-nya kita klik on, lalu kita klik name, yaitu saya buat jarcom.com dengan tipe A-record. Dengan address 434343.1. Oke, kita add
tambahkan. Selanjutnya saya tambah lagi dengan URL www.jarcom.com dengan tipe Gname dengan hostname yaitu jarcom.com. Oke, kita add, lalu kita save. Oke, setelah selesai langsung kita coba buktikan dari PC 1 dengan cara kita buka command prompt, kita jalankan perintah nslookup spasi URL tadi, yaitu jarcom.com. Nah, berhasil ya. Lalu kita coba URL yang kedua, nslookup spasi www.jarcom.com. Pastikan tulisan kalian jangan ada yang typo ya, supaya bisa berhasil. Oke, berhasil. Lalu kita coba ke perangkat lain. Kita coba dari smartphone, kita cek nslookup spasi jarcom.com. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba ke perangkat lain dengan langsung kita cek ke web servernya. Kita coba cek web servernya, kita klik, bisa kita klik URL-nya langsung atau kita klik IP-nya. Contoh URL jarcom tadi www.jarcom.com. Oke, berhasil ya. Tapi bisa juga kita coba dengan URL jarcom.com tadi memiliki IP 43.1. Bisa kita coba 43.1. Berhasil ya. Kita coba ke perangkat lain. Maaf, salah. Kita coba yang jarcom.com. Oke, berhasil. Selanjutnya kita coba tambah lagi DNS-nya. Kita beri ftp.jarcom.com dengan tipe record dengan IP 4343.2 ya. 2. Kita tambahkan. Oke. Dan kita coba yang belum PC2 aja. Kita coba ke command prompt dulu dengan cara nslookup spasi IP atau URL ftp.jarcom.com. Oke, berhasil. Kita coba lagi ke perangkat lain, ke PC 4, kita coba webnya.
ftp.jarcom.com. Oke, berhasil. Ya, sekian video dari saya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.